Gempa bumi berkekuatan 4,7 magnitudo guncang Larantuka. BMKG himbau warga tetap waspada. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tegaskan stop gunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Antusias warga penuhi bundaran PU Kupang, pawai pasca jadi sorotan kegembiraan. Halo pemirsa, Timur Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timurtv.com. Bersama saya, Salvi Moruk. Inilah Timur Sepekan selengkapnya. Gempa 4,7 magnitudo terjadi di Larantuka, Flores Timur. BMKG mencatat gempa berkekuatan 4,7 magnitudo ini terjadi akibat aktivitas sesar lokal dan tidak memicu tsunami. Warga dihimbau tetap tenang dan waspada. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa melaporkan langsung dari Stasiun Geofisika BMKG Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data yang telah dihimpun, terjadi gempa di Larantuka, Flores Timur dengan kekuatan 4,7 magnitudo dan juga sempat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Adit. Halo Bapak, selamat siang. Iya, Bapak mungkin boleh dijelaskan juga terkait situasi terkini. Baik, untuk hingga saat ini pada jam 2 siang atau pukul 14 WITA telah terjadi 64 gempa susulan dengan 2 gempa bumi susulan itu dirasakan dari tadi malam. Berdasarkan rilis resmi BMKG, gempa yang mengguncang Larantuka tercatat berkekuatan 4,7 magnitudo. Hingga Kamis kemarin, aktivitas gempa susulan masih terus terjadi dengan jumlah mencapai puluhan kali. BMKG menjelaskan gempa ini merupakan jenis gempa tektonik yang dipicu oleh aktivitas sesar lokal di wilayah Flores Timur. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter, gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif. Untuk sampai saat ini, jumlah gempa susulan hingga pukul 12 WITA telah terjadi sekitar 60 kali kejadian. Dan untuk kerusakan dan korban jiwa masih menunggu informasi selanjutnya dari pihak BPBD terdekat dengan lokasi. Dampak gempa menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan cukup parah. Bahkan beberapa bangunan dilaporkan roboh. Meski demikian, hingga kini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa. Dan pemirsa, bagi warga Larantuka dan juga sekitarnya, BMKG menghimbau agar tetap tenang, tidak panik, dan juga tetap memantau informasi terkini dan resmi dari pihak berwenang, serta tidak terpancing oleh isu maupun berita hoax yang ada di sekitar. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri pembukaan Festival Pawai Pasca Kewit di Bundaran PU Kota Kupang. Dalam momen ini, Wakil Presiden menekankan pesan toleransi dan semangat perdamaian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Suasana hangat dan penuh makna mewarnai kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Nusa Tenggara Timur Senin pagi. Kunjungan kerja ini menjadi istimewa saat Wakil Presiden disambut dengan tradisi lisan khas Timor, Natoni, oleh para Atonis, sebuah simbol penghormatan sekaligus doa bagi pemimpin bangsa. Republik Indonesia moko suki mampone otoro matok tokom tatat kam fodo momam kam blet komne besan fodo momam blet komne romot perinoka usia titus alekot apa tamne.
Kehadiran Wakil Presiden di Kota Kupang dalam rangka mengikuti Pawai Pasca sekaligus menegaskan pesan kuat tentang pentingnya merawat toleransi dan persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Itu sebagai bangsa yang majemuk dan berbineka, kita perlu benar-benar menjaga persatuan, perdamaian, dan nilai toleransi. Jangan jadikan perbedaan sebagai pemecah belah. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah percaya kabar bohong. Jika ada bibit kesalahpahaman, segera dimediasi. Momen kunjungan ini tak sekadar seremonial, namun menjadi peneguhan bahwa nilai toleransi dan kebersamaan terus hidup di bumi Floba Mora tercinta. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Biarlah api dari obor perdamaian tidak hanya... Di tengah upaya pemerataan pendidikan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun langsung meninjau pembangunan SD Impres KDT di Benfui Timur sebagai bukti hadirnya negara bagi dunia pendidikan di daerah. Berikut liputannya untuk Anda. Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Nusa Tenggara Timur berlanjut dengan meninjau langsung pembangunan SD Impres KDT di Benfui Timur, Kabupaten Kupang. Peninjauan ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah, sekaligus memastikan proses pembangunan dan revitalisasi sekolah berjalan sesuai target. Setibanya di lokasi, Wakil Presiden langsung melihat kondisi gedung sekolah yang kini telah dibangun lebih layak, setelah sebelumnya mengalami kerusakan mulai dari lantai, tanah, hingga atap yang tidak memadai. Tak hanya meninjau fasilitas, Wakil Presiden juga berdialog dengan para guru serta berjanji akan memperhatikan tenaga pendidik honorer dan P3K di sekolah. Pak Gibran tadi berpesan, beliau bersedia melayani kami sesuai dengan kebutuhan. Lalu beliau juga akan ada perhatian untuk guru P3K dan guru honor. Di sini guru P3K berapa orang, Ibu? Guru P3K di sini ada 10 orang, yang guru honornya ada 9 orang. Kemudian jumlah siswa sendiri? Jumlah siswa 420, terdiri dari laki-laki 214, perempuannya 206. Kunjungan ini menjadi kali kedua bagi Wakil Presiden ke sekolah tersebut. Dengan perbaikan fasilitas dan perhatian berkelanjutan, diharapkan semangat belajar siswa semakin meningkat, serta kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur terus berkembang. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Perayaan Pasca di Kota Kupang menjadi momentum kebersamaan dalam keberagaman, sekaligus menarik perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menilai bahwa Pasca berpotensi besar dikembangkan sebagai wisata rohani unggulan di Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Perayaan Pasca di Nusa Tenggara Timur menjadi momentum kebersamaan dalam keberagaman. Melalui kemeriahan Pawai Pasca, Wali Kota Kupang turut mendorong penguatan potensi wisata rohani di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Presiden menilai Pawai Pasca memiliki daya tarik besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata rohani. Potensi ini menurutnya perlu didukung melalui promosi yang masif, penguatan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat lokal termasuk pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. NTT sendiri dinilai memiliki modal kuat sebagai pusat wisata rohani nasional, salah satunya melalui tradisi Semana Santa Larantuka yang telah dikenal luas. Juga tadi dari Bapak Wali Kota, Festival Paskah ini akan didorong sebagai agenda wisata rohani. Saya kira ini langkah yang baik dan perlu kita dukung bersama. Mulai dari dukungan promosi, penguatan infrastruktur, pelibatan UMKM, masyarakat lokal, serta penguatan ekonomi kreatifnya.
Rangkaian kegiatan ini pun diyakini mampu mendorong pergerakan ekonomi daerah sekaligus memperkuat identitas NTT sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan keagamaan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur menegaskan stop gunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.